Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azari Putri Fadila dengan NIM 2224100011. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan bisnis model kanvas dari usaha aksesoris dan juga souvenir yang berbahan dasar pipe cleaner. Usaha ini berfokus pada pembuatan produk handmade seperti bunga, gantungan kunci, dan juga berbagai aksesoris unik yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, selanjutnya untuk BMC sendiri yang terdiri dari 9 blok, saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada customer segment. Target pasar dari usaha ini meliputi yang pertama ada remaja dan juga anak muda, wanita yang membutuhkan aksesoris ataupun hadiah, orang tua, pelanggan event seperti ulang tahun atau acara wisuda, pernikahan, baby shower ataupun perusahaan yang sedang membutuhkan souvenir ataupun merchandise dari usahanya. Segmentasi ini dipilih karena produk handmade dinilai memiliki emosional yang tinggi dan cocok untuk berbagai kebutuhan hadiah maupun dekorasi. Lalu yang kedua ada value proportion. Nilai utama yang ditawarkan adalah produk unik, lucu, dan juga handmade. Bisa di-custom sesuai dengan permintaan pelanggan, baik dari segi warna, tema, ataupun bentuk. Menggunakan bahan yang aman dan ramah lingkungan, cocok untuk berbagai momen spesial, harga terjangkau dengan kualitas yang baik. Dengan keunggulan ini, produk memiliki daya tarik berbeda dengan produk yang diproduksi secara massal. Selanjutnya yang ketiga ada channels. Produk akan dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook ataupun WhatsApp untuk komunikasi langsung. Marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia. Rekomendasi dari pelanggan ataupun word of mouth. Strategi ini dipilih untuk menjangkau pasar yang luas baik secara online maupun offline. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship. Hubungan dengan pelanggan akan dijaga melalui seperti pelayanan yang ramah dan juga responsif, interaksi aktif di media sosial, menerima feedback dan juga saran dari pelanggan, program promo dan juga loyalitas, layanan seperti custom order dan juga pre-order. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelanggan dapat merasa puas dan melakukan pembelian secara berulang. Lalu yang kelima ada revenue streams. Sumber pendapatan usaha berasal dari penjualan aksesoris seperti gantungan kunci, bando, ataupun bros. Penjualan seperti souvenir, kayak buket ataupun miniatur. Pesanan custom sesuai dengan permintaan pelanggan, lalu penjualan paket ataupun hampers. Diversifikasi ini membantu untuk meningkatkan potensi keuntungan usaha bagi usaha yang akan saya jalankan. Lalu selanjutnya yang keenam ada key resource. Sumber daya utama yang saya butuhkan adalah bahan baku seperti pipe cleaner itu sendiri, kawat dan juga lem untuk peralatan produksi seperti gunting dan juga lem tembak. Tenaga kerja ataupun pengrajin, kreativitas dan juga desain produk, akun media sosial dan juga toko online. Semua ini menjadi fokus utama dalam menjalankan bisnis. Lalu yang ketujuh ada key activities. Aktivitas utama dalam bisnis ini meliputi mendesain dan juga mengembangkan produk, proses produksi, kerajinan usaha, pengemasan dan juga quality control, pemasaran baik secara online maupun offline. Pelayanan pelanggan, aktivitas ini memastikan produk tetap berkualitas dan menarik di mata pasar. Lalu yang kedelapan, key partners. Mitra yang mendukung usaha ini seperti supplier untuk bahan baku yang saya butuhkan, supplier kemasan, UMKM ataupun komunitas kreatif. Lalu ada juga platform seperti marketplace, jasa pengiriman. Kerjasama antar semua pihak ini akan membantu operasional bisnis bagi usaha saya agar berjalan lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu ada cost structure. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya seperti bahan baku, biaya peralatan, biaya perlengkapan, biaya kemasan, biaya pemasaran, dan juga biaya untuk promosi.
biaya operasional seperti listrik dan juga transportasi, dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Pengelolaan biaya yang baik sangat penting untuk meninjau dan juga menjaga keuntungan bagi usaha yang akan saya jalankan. Selanjutnya, dari BMC 9 blok yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 blok BMC dan alasannya mengapa saya akan memilih strategi tersebut untuk bisnis yang akan saya jalani. Totalnya ada 3. Yang pertama yaitu value proposition. Di bagian value proposition, produk kami menawarkan produk dengan nilai handmade yang unik, lucu, dan memiliki nilai yang emosional. Produk juga bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan pelanggan, baik dari segi warna, tema, ataupun bentuk. Selain itu, kami juga gunakan bahan yang aman dan cocok untuk berbagai momen spesial seperti ulang tahun, wisuda, bahkan hingga pernikahan. Dengan harga yang terjangkau, kami ingin berikan kualitas yang sangat terbaik bagi para pelanggan dan pengalaman yang lebih personal bagi para pelanggan. Lalu yang kedua yaitu blok revenue stream. Untuk revenue stream, sumber pendapatan kami berasal dari beberapa jenis produk. Yang pertama yaitu penjualan aksesoris seperti gantungan kunci, bando, ataupun bros. Yang kedua, penjualan souvenir seperti buket dan juga hampers untuk acara spesial. Lalu yang ketiga, kami juga menerima penjualan untuk custom order dan juga pre-order dan menyediakan paket dengan layanan bundling. Strategi ini dipilih agar pendapatan lebih beragam dan juga bisnis lebih stabil. Lalu yang ketiga ada key partners. Pada bagian key partner, kami bekerja sama dengan berbagai pihak penting, mulai dari supplier bahan baku dan juga kemasan untuk menjaga kualitas produk. Kemudian marketplace untuk memperluas penjualan, serta jasa kirim agar produk sampai tujuan dengan aman. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan komunitas kreatif untuk mengembangkan inovasi dari produk. Ketiga blok ini menurut saya saling terhubung, di mana value yang kuat akan mendorong penjualan, didukung oleh sumber pendapatan yang beragam, serta diperkuat oleh kerjasama mitra yang saling. Lalu yang terakhir, saya juga akan menjelaskan mengenai gambaran umum ataupun outline dari bisnis yang akan saya jalankan. Nama usaha ini adalah usaha aksesoris dan souvenir yang berbahan dasar dari pipe cleaner. Bidang usaha yang dijalankan adalah kerajinan handmade dengan produk utama seperti gantungan kunci, bunga buket, hampers, dan berbagai produk custom. Target pasar kami meliputi remaja, wanita, pelanggan event seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, serta perusahaan yang membutuhkan souvenir. Keunggulan utama dari bisnis ini adalah produk yang unik, handmade, bisa custom, serta memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, produk ini juga memiliki nilai emosional yang tinggi karena sering digunakan sebagai hadiah kepada orang-orang terkasih. Melihat tren saat ini, peluang bisnis ini sangat besar karena produk handmade dan custom semakin diminati oleh pasar. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai eksekutif summary dari usaha yang akan saya jalankan. Usaha ini bergerak di bidang kerajinan handmade seperti aksesoris dan juga souvenir yang berbahan dasar dari pipe cleaner. Produk yang ditawarkan meliputi gantungan kunci, bunga buket, hampers, serta produk custom sesuai dengan permintaan pelanggan. Target pasarnya akan meliputi remaja, wanita, peserta pelanggan event seperti ulang tahun, wisuda, ataupun pernikahan. Keunggulan dari bisnis ini adalah produk yang unik dan juga tidak pasaran, bisa di-custom sesuai dengan keinginan, harga yang terjangkau, serta memiliki nilai emosional yang tinggi. Bisnis ini memiliki peluang yang besar karena tren hadiah handmade dan produk custom terus meningkat, terutama untuk kebutuhan personal dan juga dekorasi acara.
Lalu yang kedua ada marketing plan. Strategi pemasaran yang digunakan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari sisi target market. Kami menyasar remaja, anak muda, serta wanita dan juga pelanggan event ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu strategi untuk pemasaran. Kami menggunakan platform online seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp untuk menjangkau pelanggan. Selain itu, kami juga memanfaatkan marketplace seperti Shopee untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu untuk pemasaran offline, kami tawarkan ke teman-teman dan juga lingkungan sekitar. Strategi promosi yang digunakan meliputi diskon dan juga bundling produk, konten kreatif di media sosial, testimoni pelanggan, dan juga akan mengandalkan word of mouth, yaitu promosi dari pelanggan yang puas. Positioning dari bisnis ini adalah sebagai produk handmade yang unik, customable, dan terjangkau untuk berbagai momen spesial. Lalu yang ketiga ada operational plan. Dalam operasional bisnis terdapat beberapa tahapan utama. Pertama yaitu pembelian bahan baku seperti pipe cleaner, kawat lem, dan bahan pendukung lainnya. Yang kedua, proses produksi handmade yang meliputi desain dan juga perakitan produk. Yang ketiga, quality control untuk memastikan produk yang dijual sesuai dengan standar. Yang keempat, pengemasan agar produk terlihat lebih menarik dan juga aman saat dikirim. Yang kelima, yaitu pengiriman produk kepada pelanggan. Untuk sumber daya, bisnis ini menggunakan alat seperti gunting, lem tembak, dan juga tang, tenaga kerja atau pengrajin, media sosial, dan marketplace sebagai sarana penjualan. Dan untuk lokasi operasional sendiri masih bersifat home industry atau skala rumahan, sehingga lebih fleksibel dan juga hemat biaya. Lalu yang terakhir ada financial plan. Dari sisi keuangan, estimasi yang kami buat adalah untuk biaya awal seperti bahan baku sekitar 200.000, peralatan 100.000, kemasan 50.000, dan juga promosi 50.000. Sehingga perkiraan untuk total modal awal sebesar 400.000. Dan untuk sumber pendapatan berasal dari penjualan aksesoris, penjualan souvenir, custom order, dan juga paket bundling ataupun hampers. Dan untuk estimasi penjualan, harga produk berkisar antara 5.000 hingga 25.000 dan target penjualan sekitar 5 sampai 10 produk per hari, sehingga estimasi omset 25.000 hingga 250.000 per hari dan juga 750.000 hingga 7.500.000 rupiah per bulan dengan hitungan nilai tersebut adalah nilai kotor. Keuntungan bersih tergantung pada biaya produksi dan juga pemasaran. Tapi bisnis ini memiliki margin yang cukup baik karena masih berbasis homemade dan juga custom. Demikian untuk presentasi bisnis model Canvas untuk usaha yang akan saya jalankan nantinya. Mohon doanya semoga usaha tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan juga plan yang sudah ditetapkan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh di komen semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.